Oke, Satria, sidang hari ini putusan sela. Ya. Nah, kamu sebagai teman lagi melihat bahwa akan kemana sih ini di putusan sela ini? Karena ini putusan selanya belum, jadi kita berbicara sebelumnya, tapi ini lagi tahap pembacaan balasan eksepsi Nikita minggu lalu, ya. Nah, ini saya juga ikut deg-degan. Kenapa? Karena putusan sela itu adalah sesuatu yang bisa orang semangat atau stres. Gitu. Biasanya kalau putusan sela itu dikabulkan, maka si terdakwa akan semangat, ya kan? Tapi kebanyakan orang yang sudah duduk di bangku pengadilan, kalau dia nanti ditolak, itu adalah awal dari dia mungkin mulai stres. Ini memang fakta di kejadian-kejadian sebelumnya, begitu. Nah, jadi ini detik-detik dari pembacaan putusan sela nantinya, saya berharap kalau di eksepsi di Nikita ini diterima, gitu. Karena kalau misalnya dia ditolak, guys, aduh, udah deh. Itu psikis dan mentalnya itu, ibarat kata kita sebagai terdakwa, kita sudah membayangkan bahwa waduh, kita di dalam 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, anak gue gimana, keluarga gue gimana, penghasilan gue gimana, kalau gue punya cicilan apa gini gimana. Itu udah bikin otak itu udah menghalu birunya tuh lebay gitu. Makanya jelek ya, Pak? Oh, jelek banget, Pak. Waduh. Jangankan setelah putusan sela, saya pernah 5 kali duduk terdakwa, tapi saya bebas gitu karena saya bisa membuktikan saya tidak bersalah. Itu duduk di hari pertama aja udah was-was, apalagi setelah putusan sela, udah pikiran kita udah kemana-mana. Oke, kamu bicara sebagai teman, tapi kalau kamu bicara orang yang pernah tahu hukum, kira-kira di kasus ini, kita nggak berandai-andai ya, Sat, ya. Oke. Tapi melihat pasal-pasal dan segala macamnya, sebagai orang yang sudah pernah bersentuhan sama hukum, kamu lihat hal ini gimana, Sat? Kalau dari bukti-bukti yang saya lihat di media, terus saya berkomunikasi dengan beberapa pengacara, tanpa saya harus jelek-jelekin ke sana, saya tetap pro Nikita. Demi Allah Akbar, I support you Nikita, I stand for you Nikita in here, I come for you in here. Jadi kalau misalnya ada orang fitnah saya dibayar, itu nggak mungkin, guys, nggak mungkin. Saya cari duit nggak begitu-gitu juga. Pihak sana saya juga nggak kenal sama pihak sana. Saya pihak sana itu cuma kenal sama sepupunya si DRG, karena dulu sering syuting bareng, teman seperjuangan bareng gitu. Jadi si Chris, si Jana, si Badria, kita teman, ada 10 judul FTV bareng. Saya cuma kenal dia doang. Kalau DRG-nya saya datang pada saat peluncuran brandnya. Saya datang itu karena diundang sama Elmatiana. Karena kan saya berteman dengan Elmatiana yang megang IU-nya itu. Jadi saya diundang. Nah, jadi saya nggak ada hubungan ke sana gitu. Tapi kalau Nikita, saya pernah bertatap muka, terus pernah chattingan juga gitu. Jadi saya lebih ke ini sih, ke empatik bahwa Nikita ini perempuan ya. Terus dia orang tua udah nggak ada. Terus dia cuman punya abang dan adik. Terus dia anaknya 3. Kebayang nggak kalau Nikita di dalam ya? Itu kayak apa gitu? Biaya hidup ya kan? Karena kalau kita sudah dalam penjara, penghasilan kita tidak seluas kalau kita di luar, karena kita nggak bisa cuap-cuap, komunikasi, nggak bisa memasarkan produk gitu. Jadi saya kesini dulu itu, ini menunjukkan bahwa rasa empatik saya ke dia gitu. Kebayang nggak kalau adik-adik kita perempuan di posisinya dia. Nah, jadi gimana ya? Itu adalah bukti saya datang memantau agar Nikita diberi keadilan. Kalau memang salah ya dihukum seringan-ringannya. Kalau memang salah dihukum seringan-ringannya gitu. Tapi kalau lepaskan, saya terlalu halusinasi saya kan, kayaknya nggak mungkin sampai ke situ gitu. Nah, jadi kalau saya melihat kasus ini dari awal ya kan, Nikita ini cuma tumbal. Nikita ini cuma tumbal, guys. Ya. Saya bilang sekali lagi, Nikita ini cuma tumbal yang dijadikan alat dalam peristiwa ini. Makanya saya berharap kalau Nikita alhamdulillah bisa bebas atau ringan kan, bongkar aja yang menumbalkan dia. Oke. Gitu kan, sampai saya tadi dengar Nikita, udah dokter nggak usah datang deh gitu ya kan. Sampai menemuin sidang aja tuh orang. Tadi Nikita sampai ngomong gitu kan. Nah, jadi udah dokter udah nggak usah datang lagi loh. Enggak, gue nggak mau cari gara-gara sama dokter ya. Maksudnya saya nyampein tadi Nikita ngomong gitu. Kalau saya sama nggak ada masalah sama dokter gitu.
Nah, jadi Nikita ini tumbal dari beberapa orang yang saya berharap agar Nikita cepat bebas, bongkarlah semuanya, ya kan? Karena dari komunikasi saya dengan beberapa pengacara, dari saya melihat kasus ini, saya mengikuti, saya melajari, putusan selanjutnya kayaknya ditolak. Oke, Sat. Apapun itu, ini hukum ya, Sat ya, gitu loh. Tapi sebagai kawan, ketika nanti Niki bisa punya kehidupan baru lagi, after ini semua, harapanmu apa sih, Sat, untuk dia? Harapan saya, udah Niki keluar negeri aja, ya. Gue usah jadi artis lagi. Kalau artis kan kalau di Indonesia tahu sendirilah nanti tuanya gimana, ya kan. Rata-rata kalau udah nggak, kalau artis di Indonesia ini kan jobnya on off, ya kan. Terus nanti kalau udah nggak eksis lagi, nggak ada yang endorse lagi, udah nggak ada pemasukan gitu kan. Jadi kalau saran saya untuk menyehatkan mental Niki, cari cara supaya Niki bisa bekerja dengan layak ya. Kan kalau di luar negeri kan orang kan pikirannya TKI terus jadi pembantu, nggak betul juga. Kalau saya rasa kalau kayak Niki yang pinter cuap-cuap, dia bisa lah mendapatkan kerja di perusahaan internasional yang formal. Apalagi dia Inggris bisa lah, kan dia sering luar negeri gitu. Jadi kalau mau sehat mental, saran saya kalau setelah keluar, Niki nggak usah jadi artis lagi, ke luar negeri, terus cari pekerjaan yang normal. Atau di luar negeri cuannya banyak, orang-orang tidak mengenal, semakin orang tidak mengenal kita, orang tidak akan julid. Semakin tidak ada orang julid, menyehatkan mental kita. Nanti ketika si Niki udah punya tabungan, anaknya bawa. Udah. Kalau bisa di Eropa, kan kalau di Eropa kan hari tua ditanggung kan gitu. Nah, jadi kalau saran saya nih, setelah kasus ini Niki bisa keluar, Niki keluar negeri. Karena kalau di sini pun di entertain teman kan nggak ada yang tulus. Aduh, saya di entertain udah 12 tahun. Di kamera cipika-cipiki, peluk-pelukan. No, Paula kena kasus temennya nggak ada geng cendol yang di sebelah dia. Nah, ya kan bener. Jadi kalau di entertainment, netizen jangan suka ini si ini Ayu Ting Ting dekat Raffi, ini dekat ini. No, kalau ada masalah semuanya kabur, nggak ada yang mau ikut susah guys. Ya, jadi kalau di entertainment kalian jangan euforia. Biar temannya ini kok, ini temannya ini kok. Tiba-tiba Niki kena kasus yang datang cuma siapa? Gue, Lucinta Luna, sama Tesot yang gue labrak kemarin. Oke, sip. Sorry, sekali lagi new life buat Niki ya. Ketika dia di Eropa nanti. Itu better than di Indonesia. Better than, karena di Eropa itu kan pasti nggak ada yang kenal, nggak ada yang julid, terus bisa kerja formal, terus kalau udah dapat resident visa katanya hari tua ditanggung, dapat rumah. Jadi ini from the bottom of my heart to Niki, kalau mau sehat mental setelah nanti dia keluar negeri aja. Jadi pakai sandal jepit juga aman kan? Aman sih.